Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in sattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma rabbana ij'alna ya rabbana minal mutahabbiin wa minal mutazawwidin wa minal mutajalisin ومن المتبادلين فيه إنك أنت على كل شيء قدير وارزقنا يا ربنا القبر قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sangat mencintai kemuliaan para peringatu juga Allah apa cinta dan cinta dengan perkumpulan kita saat ini atau siapapun yang berhati di dalam hati kami jawab. Semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta kepada Allah. Dan begitu indahnya kalau kita hidup dengan cinta. Tidak ada kebencian di dalam hati kita, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Ada benih-benih benci dan dendam selalu ada pada kita, karena kita manusia, kita bukan makhluk. Akan tetapi bagi orang yang dipilih oleh Allah, bibit benci dan dengki akan segera dipangkas. Bukan dituruti dan disuburkan. Bibit dendam ada, semua dari kita. Kalau kita diganggu sama orang, kita marah. Dan marah itu kadang jengkel, marah itu tersisa di dalam hati sampai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Karena kita manusia. Cuma di situ ada amal ibadah yang luar biasa hebat. Di saat kita merasakan seperti itu, ada benci, ada dengki di dalam hati kita, kita berharap. Itu jihad. Kerjaan amal hati yang luar biasa itu kerjaannya para waliullah. Para kekasih Allah itu kerjaannya bersihkan hati. Sehingga seolah-olah mereka tidak punya dengki, tidak punya dendam. Padahal ada, cuma diperangi di balik. Sehingga kalau dia mulai dendam sama seseorang, karena ulahnya yang berlebihan, mengganggu, menyakiti, beliau tidak membalas dengan reaksi yang negatif, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, justru dibalas dengan kebaikan. Itu kehebatan para kekasih Allah. Mereka manusia, sehingga seolah hatinya tidak ada dendam. Kalau kita marah sama seseorang, jangan dituruti dengan menggunjing, menolak tadi, seperti yang diajarkan tadi. Berikan kebaikan kepada orang tersebut. Ini adalah kerjaan para orang-orang soleh. Sehingga dia sudah menjadi terbiasa. Sehingga kapan dia dendam sama seseorang, dia sudah mengerti kita sebab. Kalau aku marah sama seseorang, aku mendengki sama seseorang, ya harus aku melakukan kebaikan untuk dia. Sehingga dia menjadi terbiasa. Jangan berkata nggak ada dendam, nggak ada dendam. Kita ada bibit, semuanya ada dendam. Ya begitu sudah berusaha tetap saja sesaat ada. Justru itu untuk naik pangkat, sesaat ada godaan kita dendam. Itu manusia dan itu untuk naik pangkat kita itu. Naik pangkatnya kita itu karena ada hawa nafsu kita lalu kita perangi. Maka begitu sebaliknya yang mengikuti hawa nafsunya dia akan rendah, lebih rendah daripada binatang. Nah, ini rebutan waris dan seterusnya itu gara-gara hati kotor dituruti. Tapi kalau kita serius membersihkan hati, menjaga, memerangi hawa nafsu kita lebih agung, lebih mulia dari malaikat. Kan begitu. Jadi melampaui dari malaikat-malaikat yang awam, kita orang awam, malaikat awam, kita melampaui. Nah inilah silsilah yang pernah kita hadirkan di sini pada pertemuan yang lalu di Masjid Agung, Mangku Putri.
adalah bagaimana kita bersihkan hati. Dan sudahkah ada perubahan? Jadi ini pengajian itu yang terpenting itu adalah bukan kita terpesona dengan ceramah, bukan khusyuk waktu kita dengar ceramah, atau mungkin nangis waktu mendengar ceramah, bukan. Akan tetapi setelah kita keluar ada perubahan atau tidak pada diri kita. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan untuk kita. Berapa kali kita ngaji? Kalau terpesona, mudah. Mungkin terpesona dengan ceramahnya seseorang. Mungkin hati kita waktu itu lagi sensitif, sehingga disentuh dengan kalimat lembut, langsung ke bawah, kita menangis. Bukan itu. Akan tetapi tanya besar buat kita. Kita tidak berubah. Jika pada pertemuan yang lalu kita sampaikan agar jangan biasa kita mencari-cari kejelekan seseorang. Pertemuan yang lalu masih ingat mencari kejelekan orang lain. Kita naudzubillah, orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek, matanya kotor, sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Kayak lalat itu setengahnya yang busuk-busuk. Jadi kalau kita koreksi diri kita deh, kalau kita melihat seseorang itu gampang fasih banget, jeleknya dia begini, sampai tidak tahu aktor orang, bisa ngerti ciri-ciri kejelekannya orang itu ada. Dia begini kejelekannya, naudzubillah. Maka yuk kita minta kepada Allah di pertemuan yang lalu, bagaimana kita biasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Jangan biasa melihat sisi jeleknya. Kalau kita melihat sisi jeleknya orang lain, apalagi tatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya, tatabba'a Allahu auratah. Allah yang ancam oleh lisan Nabi, ya, Allah yang akan membongkar aibnya. Makanya kalau orang suka bongkar aibnya orang, bongkar orang. Beliau tidak merendahkan dia, wastabaji dan merendahkan rumahnya. Akhirnya tidak terhormat di kalangan ibunya, di kalangan anaknya, di kalangan saudaranya. Makanya jangan biasa kita mencari kejelekan orang. Akan tapi lihat, ada akhlak mulia yang diajarkan Nabi. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, ini langkah pertama sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Kalau ternyata kita harus melihat, nggak sengaja kita tidak mencari-cari, karena kadang tidak mencari kelihatan. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, pastikan Anda sebagai seorang beriman, Anda harus sedih, karena dia adalah orang umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan kejelekan. Kalau Anda belum merasa sedih, iman Anda yang kropos. Iman Anda yang kropos. Apalagi sampai bertepuk tangan tuh syukurin gara-gara saingan sama-sama Ustaz saingan sama Ustaz, biar Ustaz lain kepleset, syukurin jatuh dia matanya di berjamaah. Ada yang itu. Ini memang orang busuk, gelarnya mau Ustaz dan Ustaz busuk. Tapi orang beriman nangis harusnya mendengar saudaranya kepleset. Makanya apa sekarang selama ini, apa yang ada di hati kita? Mana hati kasihnya? Kalau Nabi Raufur Rahim, diutus rahmatan lil alamin, maka umat Nabi hendaknya harus punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah bagaimana mata kita bisa melihat orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat. Suatu ketika ada seorang imam, orang imam besar, itu dengar berita. Ya imam, di kampung sana ada orang berzina. Lihat orang berzina. Jadi bergerak imam menangis. Sampai yang beritahu ketakutan, ya imam, memang apa urusanmu dengan dia? Kau sampai kau menangis? Apa itu anakmu, saudaramu? Dijawab, yang aku ketahui di kampung sana itu semuanya umat Nabi Muhammad. Artinya yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad berzina.
Mestinya kita tuh seperti itu kalau dengar berita ada seorang muslimah melakukan zina, mabuk atau menangis sampai kita itu. Dan kita berlatih seperti itu. Jangan biasa tertawa lagi sambil bisik-bisik. Wah, ini neraka ini. Langsung jadi. Oh, enggak masuk. Itu fotonya. Saya sadar. Ini saya screenshot. Saya ini macam-macam. Hati-hati. Ayo kita belajar yang baik deh. Hidup enak itu gampang sebetulnya. Asalkan penyakit-penyakit kita hilangkan enak. Kita enggak pengen tahu dosanya orang. Kita pengen melupakan kesalahan orang. Kita mudah memaafkan. Enaknya di sana. Coba itu orang yang hatinya dendam, dengki, benci. Apalagi Allah bilang melihat orang umat Nabi Muhammad melakukan maksiat lalu bertepuk tangan. Mana imannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu, umat Nabi yang beriman itu lihat saudaranya melakukan maksiat, nangis sedih. Ya kebalikannya tadi bukan mencari-cari. Tadi kan kita sudah tutup, insya Allah amal yang pertama sudah selesai. Bahwasanya kita tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Yes, betul. Tapi kalau kita ternyata melihat, pastikan saat melihat Anda harus sedih. Kalau Anda sedih, Anda harus tumpangi. Kalau Anda belum bisa sedih, berarti Anda kotor, ada istighfar banyak, lalu Anda tumpangi dengan panjatan doa. Ya Allah, itu tetangga mabuk. Aku dengar berita dia berzina, semoga itu tidak benar, ya Allah. Kalau benar, ampuni dia, ya Allah, dan tutup aibnya. Anda sudah ngomong begitu. Kita perlu ilmu ini. Rusaknya kita ini kan karena kita pertama suka mencari-cari kesalahan orang. Bisa orang melakukan kesalahan kita senang, setelah itu kita sebarkan, dikumpulkan dosa semuanya. Ini kan dosa semua, dan mencari kesalahan orang dosa. Bertepuk tangan atas kesalahan orang dosa. Nyebarkan kesalahan orang dosa. Dan dosanya sudah segede-gede semua, bukan dosa kecil. Terus kita bahas riba mengunjing, dosa gede. Menggunjing, kita akan mengupas sedikit. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Orang tuh ngomongin kejelekan orang itu dasarnya apa sih? Dasarnya dia tahu dulu dong. Kalau sudah hobi, itu dasarnya tahu, bukan sekedar tahu, mencari tahu untuk jadi bahan diskusi obrolan. Udah. Bahkan kalau dia menjadi orang yang paling tahu tentang aibnya seseorang, bisa jadi idola di antara kawan-kawan. Wartawan istimewa. Sudahlah, kita semuanya belajar. Kita minta kepada Allah agar Allah menutup aib saudara kita dari kita. Dan kalau lihat tadi kami sampaikan, kalau kita melihat kesalahan siapapun, pastikan itu jadi bahan bagi Anda untuk mengadu tengah malam. Pastikan kalau Anda belum biasa, pastikan. Jadi itu kita diajari semacam itu. Pastikan di malam hari Allah. Aku tadi terlanjur melihat berita si fulan, orang pula berdosa, aku ada zina, ada ya Allah. Bahkan termasuk mungkin seorang artis. Makanya, saya pun dari gunjing artis. Susah saya minta maafnya. Saya tidak pernah ketemu artis. Saya tidak nyari dia tidak nyari saya. Kan gimana ketemu? Makanya saya juga nggak mau. Kalau seandainya ada yang bermaksiat, la ilaha illallah. Selagi umat Nabi Muhammad, semoga Allah ampuni. Semoga Allah beri kesadaran. Apalagi itu adalah sepupu kita, apalagi itu sahabat kita. Hidup enak itu kan seperti itu, cuman masya Allah setan nggak senang. Setan itu dimanakan kebencian di hati kita dengan dibuka mata kita tentang aibnya orang lain. Itu mudah. Ada nasib buruk seseorang kalau dibuka aibnya orang. Setelah dibuka aibnya orang, dia punya kamus kejelekan orang. Tahu semuanya, masya Allah. Bahkan dia menjadi referensi istimewa. Kalau pengen tahu kejelekan saya, dia paling tahu. Sehingga kalau mau ngomong pun juga ceplas-ceplos. Komentari orang ceplas-ceplos. Jadi jelek semuanya. Baik. Pertama, jangan mencari kejelekan seseorang. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ternyata Anda menemukan kejelekan seseorang, tumbang dengan panjatan doa. Kalau ngomong kepada Allah, jangan kepada teman. Ingat kalau ngomong kepada teman namanya kunci. Ya, sudah kepada Allah. Kita lihat langsung aja kepada Allah, ya Allah. Ya Allah,
itu teman, pastikan itu ibadah yang luar biasa besar. Dengan seperti itulah Allah akan menutup aib Anda di akhirat nanti dari siksa. Di dunia dijaga oleh Allah, nah aib itu akan ditutup oleh Allah. Ingat, yang biasa menutup aibnya hamba Allah, Allah akan tutup aibnya dia. Begitu sebaliknya yang biasa membongkar aibnya hamba Allah, dibongkar oleh Allah, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Lebih dari itu di akhirat yang bagi sadar dosa di akhirat oleh hamba Allah. Ayo kita tata hati kita. Jadi pasti kita akan melihat aibnya orang tanpa kita sadari. Setelah itu pastikan aku tidak akan bicara dengan siapapun. Aku akan ngaku kepada Allah. Ya Allah, itu tetangga pun dengar berzina. Bahkan dia polos ngomong kalau aku berzina. Dia ngaku berzina di hadapanku. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya. Terus panjatkan, bahkan mungkin dengan gerai air mata. Karena ada saudara ini, saudara kita dia. Baru setelah itu apa? Pastikan kita tidak ngomongin kejelekan siapapun. Ini malam ini bahasanya. Pastikan Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun dari hamba Allah. Imam Abu Hurairah bercerita, Nabi bersabda, "Atadruna mal ghibatu?" Apakah kalian tahu apakah menggunjing yang dosanya gede? Kisah Isra Mi'rajnya Nabi melihat perempuan mentah makan daging mentah, daging busuk mentah. Dikatakan dia adalah orang yang biasa menggunjing. Dan menggunjing itu medannya luas. Kalau orang berzina di kegelapan malam, kalau menggunjing di mimbar pun bisa nirukan gayanya Ustadz ini, bisa gini, apa, bisa saja macam-macam. Bahkan dengan gini saja sedang gunjing, tahu kan? Hati-hati. Apa menggunjing itu? Kata Nabi, "Diktuka akhaka ma yakrah." Jika engkau bercerita tentang saudaramu, apapun yang dia itu jadi tidak senang. Dia tidak senang. Jadi jangan bicarakan kejelekan orang, khususnya kejelekan. Biarpun itu bukan kejelekan yang haram, kalau dia tidak senang jangan ceritakan. Termasuknya pun fisiknya. Ini ada hubungannya dengan menjaga perasaan orang. Kadang orang ngomongnya cerkat-cerkit. Al-Muslim, seorang muslim, man salim al-muslim. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu hendaknya orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Jangan ngomong cerkat-cerkit. Ada orang memang modelnya model mulut neraka. Kalau ngomong tuh nggak bisa baik. Kalau ngomong mesti yang sifat yang paling gak enak. Ya Allah, kurus banget kamu. Ya Allah, gemuk banget kamu. Ya Allah, kurus banget, kenapa kamu jadi hitam? Ya Allah, kenapa kamu begitu? Lesannya memang lesan neraka. Kenapa dia bisa menyebut yang lain yang lebih bagus? Kita perlu koreksi hari ini. Hidup indah itu seperti itu. Indah di dunia dan indah di akhirat. Jangan biasa ngomong tidak baik. Kan kita perlu menjaga perasaan orang juga. Menjaga perasaan bagaimana? Perasaan seorang mukmin itu mahal. Kehormatan seorang muslim mukmin mahal. Di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Maka ini biasa menggunjing ini, na'udzubillah. Ayo kita pastikan. Menggunjing itu adalah bisa dengan lisan kita, bisa dengan isyarat kita, dengan tulisan. Ngomongin kejelekan siapapun, jangan. Ngomongin kejelekan Fir'aun saja. Tahu Fir'aun? Kita nggak mencaci Fir'aun itu nggak ada masalah. Kita nggak mencaci Abu Jahal nggak ada masalah, coba. Diam tak. Bagaimana dengan orang beriman? Apa yang kita sibuk pakai? Kok kurang ngomong? Kalau kurang ngomong, tanya baca dikit dari Allah 1000 kali, 2000 kali, sholawat 12.000 kali. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Jadi penyakit yang disebut itu satu rentet, satu paket. Kalau orang sudah biasa menggunjing, biasa gunjing, nggak mungkin dosanya gunjing, no. Orang biasa ngomongin kejelekan, tidak hanya itu saja dosanya, dosa bongkar aibnya orang tadi, iya, mencari-cari kesalahan orang, iya, menyakitkan orang lain, iya, na'udzubillah, nggak punya kasih sayang, iya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita bongkar aibnya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita mengunjing dia. Nah, ilmu ini perlu dirasakan.
bukan teori. Makanya kami sampaikan bukan sekedar kita personal itu di majelis. Oh enggak, kita perlu pulang aja dan kita saling mengingatkan. Siti Aisyah pernah ditegur Nabi, sehingga dari situlah kita tahu itu haram. Siti Aisyah menyifati salah satu wanita. Maksudnya apa? Siti Aisyah manusia, tapi kan salahnya Siti Aisyah untuk jadi petunjuk bagi kita. Siti Aisyah itu menyifati seorang wanita yang posturnya kurang tinggi itu begini. Yang gini loh maksudnya, kayak jempol gitu loh maksudnya. Nah, Bima, ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kau meludahi air laut yang tawar jadi asin semua, jadi busuk semua. Jadi tidak bisa nyifati orang. Allah itu menunjukkan apa? Hatinya tidak punya cinta kepada saudaranya. Maka dari itu ini penting, ilmu gak usah macam-macam deh. Kita perlu ilmu dengan sesama. Ilmu dengan sesama, dengan saudara. Apalagi pernah kami sampaikan, kita ini sudah dilatih untuk perang, untuk musuhan ini, untuk mencari kejelekan orang. Pemilihan presiden, ada kan ribut suruh berantem 01, 02. Padahal yang 01, 02 sudah besanan, yang di bawah masih berantem. Ini karena kita terlatih, belum lagi pilihan gubernur, tapi berantem lagi. Mestinya orang nggak asal, boleh berbeda nggak ada masalah, tapi jangan bermusuhan. Berbeda wajar, tapi jangan bermusuhan. Sampai kita guyonan ada calon. Kalau seandainya ada calon bupati, calon wali kota, cobalah. Kalau pengen sukses, cukuplah kamu ceritakan program dan punya harapan. Nggak usah menjelekkan lawan orang. Ya kan? Tapi kan tim sukses kan nggak cukup mencari-cari kesalahan, kejelekan lawan untuk menjatuhkan. Kan begitu ya? Menjelekan. Padahal nggak perlu dia. Kalau dia orang baik, orang benar, cukup bahwa saya punya calon, punya program begini, selesai, insya Allah mohon doa dan seterusnya. Tapi kan tim suksesnya kan tidak semuanya orang seperti agama, langsung mencari buat cacat kesalahan sih. Nah ini model-model berpolitik yang merusak hati ya begitu. Jadi kita sampai ada kalau ada calon yang alhamdulillah kita tidak terlalu dikatakan kita ingatkan kalau apakah tidak cukup kalau kita bicara program kita yang baik dan istimewa, tidak harus mencaci orang lain. Sebab kalau orang lain atau ada yang sakit itu membuat benih permusuhan juga. Kalau saya mencaci si A, menjelekkan si A, balas kau dia, dibongkar juga kesalahan kita. Siapa yang tidak salah? Anda tidak tahu kami salah karena Anda bicara berkumpul dengan kami. Kalau Anda berkumpul dengan kami itu akan mungkin bersalah. Maka hidup kita mencari kesalahan orang. Hidup kita adalah minta pengampunan dari Allah. Hidup kita menutupi kesalahan orang lain. Lalu kita memaafkan orang lain yang bersalah dengan kita. Itu kan kerjaan orang-orang mulia. Jadi dikatakan yang namanya qalbun salim, hati yang lapang itu bagaimana kita mudah memaafkan kesalahan orang. Bukan dendam. Kalau orang berbuat salah kepada kita, yuk kita doakan dengan kebaikan, tidak rugi. Bahkan Allah akan membalas kepada kita dengan pengkabulan doa. Istimewa banget kita dicaci di Allah. Dicaci di Allah. Ini pendidikannya ya. Kalau tadi kita sudah jangan Allah, jangan mencaci, jangan membahas kejelekan orang. Ini satu permasalahan. Tapi di sisi lain, kalau ada orang mencacimu dari mawakmu bagaimana? Ada orang membongkar aibmu bagaimana? Tidak usah pusing. Kita doakan doa kebaikan saja. Jangan sampai kita dibongkar aibnya oleh dia, kita terpengaruh. Bongkar aibnya juga. Jadi aku dengan dia sama-sama memberatkan itu. Kita sering terpengaruh. Ada orang suatu ketika kan tanya Nabi, ya Rasulullah, ada orang dia jahat kepada saya. Terus, kalau saya balas gimana? Ya kamu sama dengan dia. Agar menjadi istimewa, balaslah dengan kebaikan. Orang mencaci kita, mengolok kita dan sebagainya, oke. Kesempatan bagiku untuk menang di atas dia. Caci aku, olok aku sesuka hatimu. Tapi aku akan berdoa, ya Allah berikan kepadanya segala kebaikan.
Ini akhlak mulia diajarkan oleh Nabi SAW. Kita belajar itu jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan. Dan kita sendiri senang dengan itu semuanya. Dan kita harus punya itu. Sebaliknya ada orang katanya ahli sholat, ahli ibadah, puasa Senin Kamis gak putus-putus sampai puasa Daud sambung dan sebagainya. Masya Allah, tahajud, hawa, itu sholawat semuanya. Nabi Masya Allah. Kalau ngomong terkasih. Ada kebaikan. Nabi menyebut orang begitulah. Khairah biha, gak ada kebaikannya orang seperti itu. Innaha min ahli nari. Perempuan itu termasuk ahli neraka. Jangan tertipu dengan ibadah Anda kalau belum bisa menjaga lesan Anda. Cuma lesan kan tidak serta-merta ngomong. Lagi-lagi lesan sumbernya dari mata. Anda melihat orang, Anda dengar. Maka nanti yang perlu kita jaga telinga kita. Maka jangan duduk sama orang suka gunjing juga. Jangan mau dengar, jangan duduk sama orang yang suka beritakan tentang aibnya orang. Kalau Anda duduk dengan orang yang menggunjing, Anda ke bawah nanti. Baik, intinya harus takut ini. Ini neraka hukumannya. Dan rusak hidup kita. Na'udzubillah sering bermusuhan, saling mencaci, saling Allah dan sebagainya. Subhanallah, ini ilmu ini yang harus dihadirkan. Ilmunya para waliullah itu ilmu sederhana begini. Bukan ribuan sholat yang kita kerjakan, bukan ibadah-ibadah yang seperti itu. Ibadah mereka mungkin pas-pasan saja. Pas-pasannya mereka. Cuma yang lebih penting bagi mereka adalah menjaga hati kita agar tidak keluar caci maki dari lisan kita, agar tidak keluar gunjingan. Dosa kan di sini. Kalau masih ada kita simpan di hati, kita punya dendam, kita marah, kita simpan di hati, kemudian kita perangi, nggak jadi dosa kok. Bahkan kita perangi. Aku marah betul dia kurang ajar, tapi aku tidak boleh menampakkan, tidak boleh aku caci dia. Ya Allah, ya Allah. Oh, dia pahala itu. Kalau dia masih di hati yang repot, terus dia keluar di lisan. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan dalam pertemuan-pertemuan akhir-akhir ini. Kita waktunya untuk benar hati. Dan itu ilmu berat. Bukan berarti yang ngomong ini sudah oke. Oh, belum. Justru kalau Anda pernah nih, boy. Kalau saya sering ngomong sesuatu itu berarti saya takut itu. Saya ngomong gunjing. Jadi saya takut gunjing, makanya jangan bertanya. Jangan sampai bertanya yang sifatnya gunjing. Ya, Buya, gimana pendapat Buya tentang artis itu? Gimana pendapat tentang ustaz itu? Jangan pakai pendapat tentang ustaz. Kita bicara yang lain-lain saja, benar diri deh. Jangan ngomongin dijelekan orang. Maka majelis kita bebaskan dari itu. Dan juga kami ingatkan yang punya majelis, kami tahu bahasa ini punya majelis, perkumpulan majelis. Kami sampaikan kepada semuanya. Jika majelis Anda ingin lestari, damai, dunia akhirat, tolong hindari majelis Anda untuk membincangkan kejelekan orang. Jangan digunakan untuk membincangkan kejelekan orang. Sebab sudah diancam oleh Allah. Kalau sudah membicarakan kejelekan orang, mencari-cari kejelekan orang, Allah akan terus hancurkan di tengah-tengahnya. Tidak bisa lama. Bahkan dikeluarkan menjadi berantakan. Tolong pakai Allah. Mulai saat ini kita akan belajar pertama. Jangan mencari kejelekan. Pastikan kejelekan. Pastikan di sana ada mulai ada penyakit. Ada orang hobi tangkas gitu. Anda punya HP di depan dia 2 menit atau buka dia tahu. Bahkan saat tafsir aja. Kalimat kepalanya kan dia ngerti. Dia begini. Dia bisa betul. Ada orang yang cerdas itu. Kalau ke rumahnya orang, buka buku itu yang paling pertama dibukanya buka agenda yang ada. Tahu dia buka itu sudah tahu app-nya orang. Kalau Anda termasuk golongan ini tobat, kalau tidak Anda ingin sengsara. Ayo, ada orang punya bakat begitu naudzubillah kita. Memang dia orang musuh. Tapi kalau orang hatinya bersih, di depannya nggak baca dia, nggak ngerti. Tadi baca enggak. Allah dijaga oleh Allah. Tapi si busuk lihat cerdas banget tuh otaknya. Karena sudah komunikasi dengan iblis. Gampang tahu. Naudzubillah. Tolong koreksi diri Anda bersanding orang baik. Anda golongan yang mana? Kalau Anda golongan yang jelek, ada waktu untuk tobat malam ini. Kalau Anda golongan yang paling cepat pengen tahu, gampang tahu jelek orang, segera tobat sebelum dihinakan oleh Allah nanti di akhirat.
Kemudian tadi pastikan Anda tidak menjaga kejelekan orang. Namanya riba, menggunjing. Menggunjing itu ngomongin kejelekan yang benar terjadi. Sampai itu dalam hadis kan punya begini. Apa ra'aita in kana fihi ma'qul? Maksudnya, gimana ya Rasulullah? Kalau saya ngomong kejelekan memang dia pelakunya. Maksudnya kalau itu benar kok, kalau dia benar kok kan gitu ya dia kan. Jangan ngomong dia memang benar kenapa? Nah, itu namanya menggunjing. In kana fihi ma'qul, kalau yang kamu omongkan ini benar terjadi, bapak tidak tahu maka menggunjing yang sengsara akibatnya neraka dari ilam yakun fihi ma'qul. Kalau di situ nggak ada, bapak bakal tahu komen terjun lagi kau neraka juga. Menfitnah sudahlah ini ada terjadi. Nah, sekarang kan berita internet, bapak percaya kita di mana? Kita karena sudah biasa dengan media sosial, bapak ke bawah-bawah berita tentang kejelekan orang, pusat, ini kan nggak apa-apa sih. Saya kalau sudah berita tentang kejelekan siapapun saya takut terus. Saya takut rusak hati saya sehingga saya berubah saat tidur dengan dia. Saya tidak bisa klarifikasi, yang bisa tanya saya. Saya pengen ya Allah lihatkan badan kami baik-baik, ya hati saya senang, tidak susah. Baik, sudah selesai. Kalau tiba-tiba saya minta kepada Allah, ya Allah kalau saya lihat kejelekan seseorang, ya Allah jadikan saya langsung lupa ya Allah. Jadikan saya langsung lupa. Saya siap saat minta gitu, ya Allah jadikan saya lupa kalau saya lihat kejelekan. Pertama ya Allah, tutuplah aib saudara-saudara kami dari mata kami ya Allah. Itu selalu kita minta. Dan jika kami terambil melihat ya Allah, hapus ya Allah, jadikan saya cepat lupa. Ini harus tidak mengira sehingga kita hidup semuanya enak. Asik. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan singkat kita lebih banyak diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang membersihkan hati ini pergumulan panjang ya. Insya Allah sudah sangat cukup kita pulang ke rumah enak, hati tenang, banyak permusuhan, Insya Allah. Ya. Ini saja Insya Allah yang bertanyakan kesilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya atas tausiahnya atau kajian pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah para jamaah, para ibu, para bapak, majelis al-bahjah yang dirahmati Allah, para pemirsa dan juga para pendengar radio.